Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, kerap kali kita mendengar atau bahkan mengucapkan kata istiqomah. Apakah hadirin tahu apa itu istiqomah? Betul, istiqomah itu adalah konsisten. Istiqomah itu adalah teratur. Lantas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah secara umum adalah tetap berada di jalan yang lurus, konsisten dengan kebaikan. Selain menjaga akhlak serta perbuatan, seorang muslim yang baik selalu diharapkan untuk menjalankan ibadah dengan istiqomah. Menjadi seorang muslim yang istiqomah tak semudah yang kita bayangkan. Perlu usaha serta keikhlasan dalam menghadapi berbagai hal di dalam hidup. Namun, bagi mereka yang selalu istiqomah, terutama ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga serta rezeki yang melimpah akan menjadi ganjarannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah mencintai hambanya yang senantiasa istiqomah. Meski kecil, Allah akan lebih mengapresiasinya daripada tidak sama sekali. Lantas, apa makna sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang muslim untuk istiqomah apabila yang menjalankan, yang mempraktikkan, dan juga yang merealisasikan dalam kehidupannya? Pengertian istiqomah adalah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya lurus. Istiqomah adalah usaha untuk menjaga perbuatan baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Jika dipraktekkan dengan baik, kalimat ini akan menjadi panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan menuju jalan kebenaran. Ada beberapa pengertian mengenai istiqomah menurut berbagai ahli. Di antaranya, yang pertama adalah menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan, dengan sikap bertahan, dengan membaca syahadat. Yang kedua adalah istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala dengan disertai niat yang jujur. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah istiqomah dengan jiwa, di mana seseorang senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatannya kepada Allah secara terus-menerus. Kemudian istiqomah menurut Ali bin Abi Thalib adalah sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban. Yang selanjutnya adalah menurut An-Nawani, memaknai istiqomah sebagai tetap di dalam ketaatan, sehingga istiqomah memiliki pengertian bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah menurut Mujahid. Mujahid memaknai istiqomah sebagai komitmen terhadap kalimat syahadat dan juga tauhid hingga bertemu dengan Sang Pencipta. Abu Bakar As-Siddiq berpendapat bahwa arti istiqomah adalah perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah
dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Menurut Umar bin Khattab, arti istiqomah adalah suatu hal yang harusnya bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan suatu apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan sikap istiqomah. Perilaku yang mencerminkan sikap istiqomah adalah yang pertama, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dengan ikhlas, tidak mengeluh, tidak sambat kalau kata orang Jawa. Yang kedua adalah dapat dengan sabar menerima ujian atau cobaan. Yang ketiga, tidak tertipu oleh kemewahan kehidupan Anda. Ingat, kebahagiaan di dunia sifatnya adalah sementara, tapi kebahagiaan di akhirat adalah kekal. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah sholat tepat pada waktunya. Jangan pernah menunda-nunda sholat. Yang selanjutnya adalah terus berprasangka baik kepada Allah. Yang terakhir adalah tetap berada di jalan Allah pada setiap keadaan. Apapun keadaannya, baik buruk, sakit atau tidak, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk melakukan istiqomah, yang pertama adalah meluruskan niat. Segala sesuatu yang dikerjakan hendaknya diawali dengan niat yang baik terlebih dahulu. Dengan niat yang ditujukan untuk mengharapkan ridho Allah semata. Seseorang akan lebih ringan dan mudah menjalankan segala perintahnya. Hadirin, hadirin, meluruskan niat ini contohnya. Ketika kita ingin bersodakoh, maka niatkan itu lillahi ta'ala. Ketika kita ingin beramal, niatkan lillahi ta'ala. Jangan ketika ada tetangganya mau sodakoh, terus kita udah ransan-ransan diburi atau ngomongin kalau kata orang Jawa, itu kita mau sodakoh nih ke masjid, terus tiba-tiba tonggonya ngomong, wih jangan-jangan gor Arab ditelok uang. Itu jangan-jangan cuman mau dilihat orang. Jangan, hadirin. Karena ketika kita mau bersedekah, niatkan semuanya lillahi ta'ala. Ketika ada tetangga yang mengomongi kita, mengomentari kita, menggibahi kita, biarkan saja. Tetaplah sabar, tetaplah sodakoh, dan niatkan semuanya lillahi ta'ala. Untuk para ABG muda nih, contohnya adalah ketika kita niat untuk menghalalkan atau menghitbah pasangannya, maka semata-mata janganlah kalian meminta, ya Allah, semoga dia menjadi jodohku. Aku pengen dia menjadi istriku. Jangan, teman-teman. Minta sama Allah, ya Allah, jika dia yang terbaik untukku, maka dekatkanlah. Tapi jika dia yang terburuk untukku, maka jauhkanlah. Begitu para milenial. Kemudian yang kedua adalah memahami makna syahadat. Sebagai seorang muslim, tentunya kita sudah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Tak hanya melafalkannya agar seseorang dapat terus istiqomah dalam ibadah, hendaknya ia juga memahami makna dari syahadat tersebut. Yang kemudian adalah mulai dari yang paling kecil tetapi konsisten. Cara berikutnya untuk menjadi istiqomah adalah memulai praktek dengan jumlah yang kecil tetapi konsisten. Hal ini merupakan bagian paling penting. Misalnya, jika Anda ingin terbiasa membaca Al-Quran, mulailah dengan membaca 1 halaman, tetap baca secara teratur tiap hari. Jika teman-teman memiliki keinginan, maka lakukanlah dengan perlahan, kemudian niatkanlah lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan teman-teman. Sekecil apapun itu, jika teman-teman konsisten, maka Allah akan memberikan jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah menjauhi kebiasaan yang buruk. Jangan gibah. Meski terkesan sepele dan sering dilakukan, gibah adalah membicarakan orang lain, merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia. Agar bisa istiqomah dalam beribadah, sebaiknya kita menggantinya dengan memperbanyak berzikir dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tidur berlebihan. Terkadang tidur yang berlebihan juga membuat kita menjadi malas dalam beribadah. Selain itu, tidur berlebihan juga tidak disarankan dalam beribadah. Kemudian yang selanjutnya adalah tadabur. Arti tadabur di sini adalah untuk selalu dapat merenungkan semua tanda kebesaran Allah dengan cara selalu memandang besarnya kekuasaan Allah yang menciptakan alam dan semua isinya. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin, hadirin yang berbahagia sekalian. Keutamaan istiqomah dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa seorang muslim yang tetap memaknai dan mengamalkan.
Hal ini tertulis dalam surat Al-Jin ayat 16 yang artinya, dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang berlimpah. Masya Allah hadirin. Maksud dari ayat ini adalah ketika kita menjalankan segala perintah Allah, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi semua larangannya, Allah menjanjikan rezeki yang melimpah hadirin. Rezeki yang melimpah, rezeki yang lancar untuk kita semua. Maka dari itu, teruslah berbuat baik dan teruslah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi keutamaan apabila seorang muslim selalu istiqomah di jalan Allah, yaitu seseorang yang memiliki sikap istiqomah akan selalu terhindar dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, untuk seseorang yang istiqomah akan selalu memiliki sifat sabar, bahkan jika diuji. Bagi seseorang yang istiqomah akan selalu menerima saran dalam perjalanan hidupnya. Bagi seseorang yang istiqomah akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Masya Allah, begitu banyak sekali keutamaan istiqomah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa istiqomah adalah perbuatan yang baik. Maka dari itu hadirin hadirat rahimakumullah, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala kepada kita. Maka dari itu tetaplah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, menjadi istiqomah memang sangatlah penting. Karena itu, contoh perilaku istiqomah itu ada banyak hadirin. Yang pertama adalah selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu besar meski ujian yang kita lewati berat. Selalu taat dan mematuhi semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang. Selalu konsisten dalam menjalani semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu tulus ketika membantu orang lain, jangan pernah mengharapkan imbalan. Hadirin, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita tidak pernah memberikan atau tidak pernah mengharap imbalan dari orang yang sudah kita tolong atau kita sudah berbuat baik. Tapi dari itu, ayolah kita bersama-sama untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.